How are you? Fine? Fine. How about your money? Tambah ruwet ini Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, di pengajian pesantren masyarakat Gedong Tengen, Kiwo Tengen. Kenapa dibilang Gedong Tengen? Gedung sebelah kanan ya. Kirinya apa? Oh, ada juga. Masya Allah, saya kira bercandaan ini ya. Alhamdulillah, jamaah pesantren masyarakat Gedong Tengen yang semoga kula lan panjenengan sedoyo tansah pinaringan rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur alhamdulillah, walaupun Kang Puji belum datang, tapi tetap kita muji dan syukur atas kehadirat Allah taala, di mana saya dan panjenengan semua tidak mungkin mampu melakukan ibadah sekecil apapun kecuali atas pertolongan Allah. Dados dalu menika kula lan panjenengan saged kempal ten menika majelis. Ngerti bahasa Inggris kan? Ya, saya khawatir saya terlanjur bahasa Inggris, Anda tidak ngerti. Maka ten dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged ngempal ten menika majelis niki murni karena rahmat saking Gusti Allah. Saya yakin panjenengan semua bukan orang nganggur. Banyak di antara panjenengan yang punya kegiatan, punya aktivitas, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Apalagi ibu-ibu ini kan Masya Allah ya, tiap malam rapat pemegang saham terus. Iya, rapat pemegang saham, teken MOU, buka dapur MBG di mana lagi. Panjenengan gak ada dapur pinten Bu? Dapur SPPG itu loh, panjenengan gak ada pinten? Kemarin di Malang, Masya Allah, ini saya bongkar aja tidak apa-apa sudah. Sekarang kan zaman keterbukaan ya. Di Malang itu ada salah satu ormas tempat kami bernaung. Itu dapat jatah 30 dapur MBG. 30. Itu ormasnya yang dapat, belum nanti pribadi-pribadinya. Kemudian saya ditawari, Ustadz, ini baru jalan 6. Kalau Ustadz mau ambil 2 silahkan, lumayan Ustadz, sehari 6 juta. Wih, langsung tergiur saya, sehari 6 juta. Kalau saya punya 2 berarti sehari 12 juta. Itu istri 4 mboten kirang Bu. Insya Allah pun turah-turah niku. Akhirnya saya mulai mikir, ditolak diterima, tolak terima, tolak terima. Mau diterima terlanjur ngeritik, mau ditolak kok eman-eman 12 juta. Pripun Pak? Penake pripun Pak? Terima apa tolak mawon? Ini nerima ini jelas hasut ini. Nah, sudah. Maka saya ngomong baik-baik, Pak. Posisi saya posisi ngeritik MBG. Kalau panjenengan sukani dapur, lah kula lak seperti menelan ludah sendiri. Akhirnya saya tolak, walaupun mulai kepikiran terus nyetir mobil. Ya Allah, 12 juta hilang ya Allah. 12 juta. Nah, tapi itulah Bu. Untuk ini tidak apa-apa, tapi saya ngomong MBG di sini tidak apa-apa. Tidak usah, selanjut aja. Tidak, bukan materinya soalnya. Karena begini Bu, kalau ngomong MBG itu menyerap tenaga kerja, cocok. Kalau ngomong MBG itu memberikan keuntungan untuk masyarakat, cocok. Tapi secara hati nurani Bu, kita tidak cocok.
Karena saya sendiri membuktikan. Jadi TK tempat putri saya sekolah itu dapat MBG dan hampir semua tidak kemakan. Yang diambil panjenengan tahu? Cuma susu kotaknya tok yang rego 3.000, liyane wis diengker-engker. Ten Jogja nggih sami. Masya Allah. Nah, ini kan repot kalau sudah begini. Ini mubadzirnya luar biasa. Coba uang itu berikan kepada masing-masing sekolah. Biar diatur sendiri, muridmu senengannya makan apa, enaknya hari ini menunya seperti apa. Itu insya Allah lebih aman. Tapi ada indikasi program ini untuk mengamankan Ustadz Rifki jadi presiden 2029. Jadi maka Ustadz Rifki itu tum-tum dapur. Supaya nanti 2029 yang dapat dapur mendukung Ustadz Rifki. Kan begitu, saya bilang, wes tak kayak dapur loh, ayo dihitung keuntungan, kayak macem-macem tak kelapor nih KPK, lek mendukung aku buyar. Otomatis mereka akan dukung Ustadz Rifki for 2029. Amin gitu loh. Wah, amin ini gak serius, diguyu malaikat. Nah, maka hadirin sekalian sudah tidak usah bahas itu, wes percuma eman waktu kita mau ilmu yang beneran. Maka kita tidak mungkin melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali atas pertolongan Allah. Maka dengan itu saya dan panjenengan semua tidak pernah boleh lupa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam riwayat Sayyiduna Utsman ibnu Affan itu ditambahkan oleh Sayyiduna Utsman di dalam zikir al-baqiyatus sholihat, zikir terbaik. Apa al-baqiyatus sholihat? Wiritan sing paling apik, sing pahalanya paling besar, pahalanya tidak akan merugikan panjenengan. Kalau panjenengan mengamalkan kelak pada hari kiamat, panjenengan bakal bunga. Itu namanya zikir al-baqiyatus sholihat. Menurut An-Nabi sallallahu alaihi wasallam enten sekawan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Menurut Nabi Muhammad empat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu menambahkan satu, jadinya bukan 4 tapi 5. Apa kata Sayyiduna Utsman? Wahai Ustadz Salim, bagaimana kabarnya Ustadz? Rotan redek kalau Ustadz Salim sudah datang, ini seperti ceramah di depan dosen. Saya tak ceramah MBG aja kalau gitu Ustadz. Nah, oleh Sayyiduna Utsman ditambahi satu. Apa tambahannya? Tambahannya adalah wa sami'tu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ziyadatan. Aku mendengar dari Nabi ditambahi satu. Tambahannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka inilah zikir terbaik. Yang kemudian ketika kita mengamalkan ini, Bu, pahalanya tidak akan menjadikan panjenengan kecewa. Panjenengan usaha bika toko kelontong. Napa toko kelontong niku? Racangan, beras, gula, kopi, apalagi minyak, suami. Maksud suami dijual. Ya, pokok warung kelontong, peracangan. Itu ada kemungkinan bati, enten kemungkinan rugi semua. Panjenengan kecuali satu sing pasti bati, MBG bati. Maka Ustadz Salim harus punya Ustadz. Antum punya dapur MBG berapa Ustadz? Belum. Saya ditawari 2, nanti saya 1, antum 1 Ustadz. Nah sudah. Maka orang usaha nopo mawon, Bu, enten kemungkinan rugi, enten kemungkinan bati. Tapi satu yang kata Nabi Muhammad tidak mungkin rugi. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi, al-baqiyatus sholihat menjadikan panjenengan bati dunyo bati akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ditambahi Sayyiduna Utsman wala haula wala quwwata
illa billah. Tujuannya apa? La haula wala quwata illa billah, supaya saya lan panjenengan sedoyo boten sempet ngicipi sombong. Kalau kita ngerti la haula wala quwata illa billah, ndak muncul Qarun, ndak muncul. Qarun itu muncul karena apa? Karena dia lupa bahwa kekayaannya pemberian dari Allah, kesuksesannya anugerah dari Allah. Waktu datang bagian narik zakat, Qarun sombong. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ngawur ya sampean, gak melok kerja, gak melok kulaan, gak melok kesel, gak melok keringetan, gak melok mikir. Wes tiba-tiba saya kaya, panjenengan rawuh, terus panjenengan minta. Apa kata Qarun? Boleh, tidak boleh. Semua kekayaan ini saya dapatkan karena kecerdasan saya. Sinten niku wau, Bu? Qarun. Allah murka apa mboten? Nah, maka hati-hati, ucapkan selalu la haula wala quwata illa billah. Rumah tangga baik, nikmat dari Allah. Anak turun baik, nikmat dari Allah. Kita diberikan kesehatan yang baik, karunia dari Allah. Kita diberikan ilmu yang cukup, anugerah dari Allah. Tidak ada sedikit pun yang kita mampu, tidak ada. Nah sudah, maka kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah karuniakan. Salawat beriring salam, semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya mau menyampaikan sedikit saja, tapi insya Allah yang sedikit yang akan kami sampaikan inilah inti dari agama Islam. Intinya agama Islam. Karena semua di antara kita faham, saya faham, panjenengan faham, sedoyone faham. Ada di dalam Islam itu istilah yang sangat terkenal, hablum minallah wa hablum minan nas. Urusan dengan Allah dan urusan dengan manusia. Salah satunya baik tapi lainnya jelek, tidak cukup. Apalagi dua-duanya jelek. Maka ada cerita seorang perempuan, sholatnya baik, puasanya baik, perempuan itu rajin sodakoh, tapi lek ngomong garai kupinge tonggo panas. Enten tiange ngeniku wong yo teko, mana orangnya? Salate yo ajek, posone senek. Lho panjenengan ketawanya telat, ini loading kayaknya, ini masih buffering ini. Coba salate ajek, posone istiqomah, ditambahi maos Al-Quran, nggih rawuh ten pengajian, tapi subhanallah kalau ngomong ngaji kok bengesi abang era. Ting ngaji apa ting ngerayu ustaz ngono iku. Nah, sekali ngomong omongane nggarai kupinge tanggane panas. Maka ditanyakan sama Nabi, ya Rasulullah, fulanatun qa'imatun sha'imatun walakinnaha tu'di jiranaha bilisaniha. Enten Kanjeng Nabi tiang estri salate sae, posone sae. Dalam sebagian riwayat sedekahe nggih kathah. Sedekahe kathah. Tapi kemudian perempuan niku wau, tiang estri niku wau, senengane ngelarani tonggone dengan lisannya. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? La khaira fiha, ora enek apike belas. Nah, sekarang saya mau tanya, salatnya kemana? Puasanya kemana? Sedekahnya kemana? Semuanya rusak karena dia tidak mampu menjaga. Bu, tidak mampu menjaga. Panjenengan sakit boten? Sakit boten? Suami pulang malam, ndak pakai ngabari, ditelepon gak diangkat, di WA gak dibales. Kira-kira ketika suami datang, panjenengan ngomong apa? Oh, guyang-guyu. Ndak mungkin langsung. Ini jahat sama tetangga. Salate muspro, posone muspro, ngajine muspro, sedekahe muspro. Jahat kepada siapa?
tetangga, apalagi jahat kepada para suami. Wah, tak belani ini para suami ini. Maka kalau suami itu pulangnya kemalaman, Bu, kata Ustadz Salim, biarkan dia dengan hobinya. Itu kalau dipari Ustadz, ya Allah Ustadz, panjenengan dielu-elukan sama ibu-ibu. Ceramah itu kayak Ustadz Salim gitu loh, belani ibu-ibu katanya. Masya Allah. Saya bilang ya bagi-bagi. Ustadz Salim belani ibu-ibu, saya belani poligami. Kan ya bagi tugas ya. Nah sudah. Maka dengan itu ibu-ibu sekalian, ada hablum minallah, ada hablun minannas. Nah sekarang begini. Inti agama Islam ada dua. Mek loro tok. Kalih niki wau panjenengan cekeli dengan sangat kuat, insya Allah kulolan panjenengan sedoyo selamat dunya selamat akhirat. Allahumma amin. Dunyane selamat, amin. Akhirat nggih selamat, endingnya selamat dari kobaran api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, endingnya apa? Wa qina adzabannar. Itu yang dicari manusia yang paling tinggi, mengalahkan cari seneng, cari bahagia, cari tenang. Opo artine seneng, bahagia, tenang lek gak selamat? Nggih napa nggih? Maka puncak pencarian itu cuma satu, selamat dunya, selamat akhirat, selamat dari panasnya api. Setuju mboten? Setuju mboten? Masya Allah. Di sini sudah ada Koperasi Merah Putih, sudah ada? Belum? Insya Allah segera, jangan khawatir. Nanti kita bikinkan yang bagus nanti. Saya datang ke sini perwakilan dari Menteri SDM. Bapak siapa? Bapak Bahlil. Nanti dikira serius dituntut saya. Enggak. Tolong Mas Andi, ada titnya gitu ya. Ada titnya ada ini. Aduh, ya Allah. Live ini. Allah, masyaallah. Dah wis tawakal ya. Sudah, sekarang begini Bu. Dua inti agama Islam ini Allah kumpulkan dalam satu ayat. Allah kumpulkan di dalam satu ayat yang nanti dijabarkan ya 10 menit lah. Ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan, Allah telah menjadikan suatu hal yang oleh Allah tidak akan diganggu gugat. Sudah menjadi apa? Keputusan, sampun ketok palu. Kalau bahasa hukum sudah inkrah. Ngerti inkrah mboten? Cikra. Lah kok inkrah cikra? Inkrah itu keputusan sudah mengikat. Apa itu yang Allah putuskan? Alla ta'budu illa iya. Ojo sampai sira kabeh ngibadah kejaba damel Gusti Allah. Jangan sampai kita ibadah. Jadi ada larangan ibadah. Ojo ibadah. Dilarang ibadah. Tapi larangan ibadah itu ketika ibadahnya diberikan kepada selain Allah. Maka itu inti agama nomor satu. Apa artinya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ojo sampai ibadah kecuali hanya untuk. Inilah namanya tauhid. Napa Bu? Tauhid. Nah, disinilah inti agama Islam nomor satu. Yang kemudian muncul banyak ayat-ayat Quran yang lain. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, tauhid. Para nabi sakderenge Kanjeng Nabi Muhammad dakwah tauhid. Walaqad arsalna rasulan min qablika wa iya apa astagfirullah wa atubu ilaih. Wa man nursilu minal mursalina illa astagfirullah. Pokoknya intinya begini, ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Semua dakwahnya para nabi itu dakwah mereka cuma satu, ani'budullah, ibadahlah hanya kepada
Allah, dan itulah inti agama Islam. Wajtanibut taghut, dan jauhilah yang namanya taghut. Saya ingat betul ceramahnya Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah, dengan semua kebaikan dan perbuatan yang telah beliau lakukan. Ustadz Ja'far Umar Thalib itu pernah tinggal di Ambon cukup lama. Kemudian beliau itu khutbah Jumat di Masjid Jameknya Ambon. Ketika khutbah Jumat, Ustadz Ja'far Umar Thalib itu menceritakan di khutbah Jumatnya bahwa yang bisa masuk Islam yang bisa masuk surga cuma orang Islam tok. Yang Kristen tidak bisa, yang Hindu tidak bisa, yang apa lagi? Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Tionghoa, bukan Tionghoa apa? Konghucu. Pokok agama selain agama Islam. Dijelaskan sama Ustadz Ja'far tadi, inilah inti agama itu. Inilah inti bagaimana kita hanya mengakui sing bener mong Islam tok. Yang kemudian sekarang dakwah seperti ini jamaah, mau tidak mau sampun radi luntur. Nggih napa nggih? Sekarang dakwah kita ini wes sing penting jamaah seneng, yang penting jamaah ketawa, yang penting suasana kondusif, tidak ada kekacauan. Yuk, itu semuanya bagus. Semuanya apa? Bagus. Tapi dakwah tauhid harus dinomor satukan, karena itulah intinya Islam. Banyak orang ngaku Islam masih nyembah pohon. Enten boten? Oh, jangan bilang banyak. Yo ada gitu aja loh. Banyak orang ngakunya Islam tapi masih ikut larung sajen di pinggir laut. Enten boten? Enten apa banyak? Enten mawon, betul usah banyak. Banyak orang ngakunya Islam, malam Jumat masih naruh kembang di perapatan. Enten boten? Enten apa banyak? Enten mawon. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau mulai didakwahkan dengan cara yang hikmah. Didakwahkan dengan baik, karena itulah intinya agama Islam. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ibadah hanya kepada Allah dan jauhilah yang namanya taghut. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ini damel kula nggih sami. Ayo mulai sekarang atos-atos sanget dengan sesuatu ingkang namine kesyirikan. Hati-hati betul. Karena apa, Bu? Kesyirikan itu bukan perkara kecil. Kesyirikan itu perkara yang sangat besar yang dimurkai oleh Allah. Maka kami pernah baca dari kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim, ada 3 sumber bencana terbesar. Jadi kalau negeri, suatu tempat, kampung, daerah, atau apalah namanya, lah kok terus-terusan terjadi bencana, gak mandek-mandek. Maka kata Ibnul Qayyim ada 3 sebab yang paling mendominasi, faktor utama. Nomor 1, kesyirikan. Nomor setunggal apa? Kesyirikan. Tapi harus mendakwahkannya dengan cara yang hikmah. Tidak boleh syirik neraka, syirik neraka. Tidak. Ceramahkan dengan baik, jelaskan dengan ilmu, berikan penjelasan yang cukup, berikan penjelasan yang mumpuni agar masyarakat bisa menerimanya dengan hati yang lapang. Nah, maka kata Ibnu Qayyim, nomor 1 syirik. Nomor 2 apa? Zulmul umara atau al-baghyu min qibalil umara. Kezoliman dari pemimpin. Jadi pemimpin yang zolim semena-mena, itu cepat itu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Apabila Allah ingin menghancurkan suatu negeri, apa yang terjadi? Allah perintahkan orang-orang kaya di tempat itu untuk berbuat kerusakan. Karena nun sewu nggih, kalau yang rusak orang miskin, kalau yang rusak orang yang tidak punya jabatan, nun sewu lho nggih, dampaknya kecil. Nggih napa nggih? Ala wong melarat iso apa sih? Nggih ya? Tuku sabu-sabu ora duwe dhuwit. Beli apa lagi? Sabu-sabu tidak punya uang. Lahan sawit ya terlanjur dikuasai. Itu. Sudah ada. Kalau orang kecil, skupnya kecil. Maka ketika Allah ingin menghancurkan suatu negeri, Allah kirimkan orang-orang kaya yang berbuat kezaliman. Sakarpe
dewe, bikin ini, bikin itu, ngerusak sini, ngerusak situ, ngatur sini, ngatur situ, tanpa ilmu. Akhirnya apa? Fadammarnaha tadmira. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Itu nomor 2, kata Ibnul Qayyim. Syirik, kezaliman para pemimpin Indonesia. Alhamdulillah, pemimpin kita luar biasa, adil, kemudian merakyat. Kemudian, Anda kok senyum-senyum, ada apa sih? Anda kira saya bercanda? Astagfirullahaladzim, lo Ustadz kok ngapusi kan dirain tuh. Nomor 3 apa? Al-fawahish. Fawahish ini apa, Bu? Zina lan rencang-rencangi. Itu fawahish. Fawahish itu yo zina, minuman keras, karaoke, apalagi karaoke ya, bukan karaoke yang paham maksud karaoke saya, paham nggih? Apalagi judi, nggih, masuk, boleh masuk judi, napa malih? Poligami. Wah, tendensius. Nggak ada, nah sudah. Fawahish itu ketika dibiarkan, maka nanti ketika muncul musibah semua kena. Sing apik kena, sing elek yo kena. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah suatu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim tok, tapi bencana itu akan mengenai orang-orang baik juga. Nopo dawuhe Imam Ibnu Katsir, kenapa bencana itu tidak hanya Allah berikan kepada orang jahat tok? Kata beliau, karena yang baik-baik kados panjenengan sedaya ngeten iki itu mendiamkan, tidak melakukan yang namanya amar ma'ruf, nyambi, amar ma'ruf, nyambi. Kok jadi bingung saya? Tolong saya dibantu. Amar ma'ruf, nahi, ya Masya Allah lah, kok nyambi dulu, astagfirullah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, menjadikan ketika bencana datang kabeh kena. Na'udzubillah min dalik. Nah, maka nomor 1 inti dari agama Islam adalah tauhid. Bahkan Nabi Muhammad keras, tapi maaf, hadis ini bukan untuk difahami tekstual. Paham gak? Dados memahami ini niku mboten letterlek makna kata. Kalau difahami letterlek makna kata, waduh ya ruwet. Apa itu? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ana rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ini kalau letterlek, wah ya rusak tatanan. Sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Faham betul? Maka inti agama Islam nomor 1 adalah tauhid. Napa Bu? Napa Pak? Tauhid. Nah, kalau tauhidnya sampun ketoto, insya Allah lintune sae. Allahumma amin. Sip, nomor 1 itu. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Afwan Ustadz, waktu habis. Masya Allah. 10 menit. Oh, 10 menit ya. Sudah, poin kedua, inti Islam yang kedua. Kalau tadi namanya hablum minallah. Antara kita dengan siapa? Allah. Kula Pak, setunggal Pak. Sekarang yang kedua, hablum minan nas. Urusan antara kita dengan sesama manusia. Ada vertikal, ada horizontal. Maka ada channel YouTube Vertizon, vertikal dan horizontal. Kepada Allah baik, kepada sesama makhluk juga. Namanya bagus ya, mantap. Kok keduluan beliau ini. Sudah, sekarang yang kepada manusia, hablum minan nas. Begini, kalau tauhidnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ojo sampai ngibadah kejobo kecuali hanya untuk Allah. Salat Allah, ibadah Allah, berharap Allah, cinta Allah, takut Allah. Sampai ketika kita ngomong masjid saja, itu dalam surah At-Taubah,
Orang kalau sudah berani masuk masjid, panjenengan semerep konsekuensi ini nopo? Walam yakhsha illallah. Dia sudah tidak punya rasa takut kecuali hanya untuk Allah. Jadi masuk masjid ini konsekuensinya juga berat. Nggih napa nggih? Jangan kemudian waduh abot berarti gak usah nang masjid wis nang gereja ae. Loh. Waduh malah ruwet ini ya. Sudah, sekarang hablum minan nas. Lanjutan ayatnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu perwakilan, karena manusia di alam dunia ini yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya setelah Kanjeng Nabi Muhammad adalah kedua orang tua. Nah maka sampai dalam Islam itu Bu, berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka hidup saja, nggih napa nggih? Bahkan setelah mereka sudah wafat. Bahkan anak yang tetap bisa berbakti kepada orang tua setelah orang tuanya wafat, itulah yang baktinya ikhlas. Karena kalau orang tuanya masih hidup kadang-kadang apa? Ngarep warisan. Wah panjenengan kok kayak curhat gitu, biasa mawon. Kadang-kadang kalau orang tuanya masih hidup berharap pujian, berharap pengakuan, cek le enek dulure dilem, bisa apa enggak? Tapi orang yang tetap berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya wafat, itulah mereka yang ikhlas dalam baktinya kepada orang tua. Kenapa? Orang tuanya sudah tidak bisa memberikan balasan apapun. Dia doakan orang tuanya, dia mohonkan ampun untuk orang tuanya, dia bersedekah untuk atas nama orang tuanya, dia menyambung silaturahim yang dulu disambung oleh orang tuanya, dia menunaikan nazar-nazar orang tuanya, dia melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Nah, ini inti Islam yang kedua, dengan sesama manusia harus baik. Kepada Allah baik, kepada manusia juga baik. Nah, saya kasih satu ayat penutup. Begini. Panjenengan tahu Nabi Musa kan? Tahu nopo kenal? Tahu ya, kalau kenal ya medeni kok si urip ya. Panjenengan tahu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan ceritanya singkat, ketika dikejar Fir'aun lari kemana? Madian, laut. Itu nanti lagi ada lagi. Panjenengan kesusun dan tek ceritanya ya. Timit-timit gitu loh Bu, kayak film Tersanjung zaman dulu itu loh ya. Sampai Tersanjung berapa dulu? 7. Korban film ini. Sudah dikejar Fir'aun, lari ke negeri Madian. Sampai Madian, Nabi Musa tidak tahu mau nginep di rumahnya siapa, tidak tahu. Kalau saya ke Jogja, enak, saya kenal Ustadz Salim, saya kenal Ustadz Iqbal, saya kenal panjenengan, telepon. Saya di Jogja, enak, dapat tempat. Ini Nabi Musa sampai di Madian tidak tahu mau ke rumah siapa. Bahkan Nabi Musa tidak kenal seorang pun di tempat itu. Bahkan dalam keadaan Nabi Musa masih ketakutan kalau pasukannya Fir'aun bisa mengejarnya dan akan membunuhnya. Ketika itu Nabi Musa duduk di bawah pohon. Gini apa nggih? Pohonnya bukan pohon sawit tapi bukan. Duduk di bawah pohon. Yo kira-kira gampangannya di Arab yus paling kurma gitulah ya. Duduk. Ketika Nabi Musa duduk setelah minum dari sumber air yang ada yang dipakai warga untuk ngasih minum kambing mereka, apa yang terjadi? Ketemu 2 orang perempuan, tung. Ini loh, tulus bukan modus. Nah, arek saiki pe Ustadz Iqbal ya apa? Modus dok. Sekarang kalau mau nulungi perempuan itu didelok ayu elek. Nanti kalau ketok ayu ditakoni, sudah punya pacar belum? Kalau sudah punya pacar ditinggal. Lek durung duwe pacar takoni mana? Nomor HP-mu? Lo kok pengalaman? Astagfirullah, sudah tidak boleh. Sudah begini. Perempuan itu menjauhkan kambingnya dari sumber air. Padahal yang lain, penggembala yang lain memberi minum, didekatkan kambingnya. Lah kok iki wong wedok loro wedhuse malah didoh nih. Maka Nabi Musa tanya biar tidak salah paham. Mulai geringgingan ya Mbak? Begitu memang. Kalau duduk nekuk itu kadang-kadang itu ciri-ciri hampir stroke itu. Na'udzubillah. Hati-hati kurang minum air putih kayak. Saya lebih parah dari panjenengan. Saya baru 3 menit terus kaku kabeh. Sudah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Sudah, Nabi Musa tanya, "Ma khotbukuma?" Mbak Yu,
enten nopo niku lho tiang lintu memberi minum kepada kambing, ala kok panjenengan malah ngedoh nih wedhus panjenengan dari tempat minum. Dibilang apa? La nasqi hatta yusdirar ri'at wa abuna syaikhun kabir. Mas, kula niki tiyang estri mboten ilok. Mboten ilok itu apa? Saru. Saru itu apa? Gak pantes. Saya ini perempuan gak pantes berjubel bersama laki-laki yang tidak saya kenal itu, yang bukan mahram itu. Terus bagaimana? Kami tidak bisa memberi minum kambing kami sampai laki-laki itu pergi. Nabi Musa maju, tidak pakai tanya nomor HP berapa. Bapakmu presiden bukan? Atau minimal menteri SDM lah. Nah, tidak pakai, diewangi karena tulus bukan. Nah, sekarang modus doi menjelang pemilu, masya Allah surban ijo kabeh. Setelah pemilu lali kabeh, masya Allah. Panjenengan nggih dapat bingkisan menjelang pemilu ya? Dapat berapa kilo berasnya? Jujur, masjid lo ini dapat berapa kilo? Nggak dapat? Ngesane bu, kalau sukani mangke, kalau joli. Nah sudah, akhirnya dibantu sama Nabi Musa. Setelah dibantu selesai, perempuan itu pulang. Bayangin bu, Nabi Musa tidak tanya, Mbak ada kamar kosong enggak di rumahnya? Mbak, bapakmu perlu pegawai enggak? Mbak, aku ini orang asing loh Mbak. Mbak, aku ini ketakutan dikejar-kejar Fir'aun loh Mbak. Enggak pakai. Karena Nabi Musa ngerti prinsip agama Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Menungso sing paling apik itu siapa? Mereka yang manfaatnya paling banyak. Sudah, setelah dibantu itu perempuan, Nabi Musa balik ke tempat berteduh yang semula. Langsung dongo, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Intinya apa? Ya Allah, kula butuh pertolongan. Tapi Nabi Musa ngerti, rudalnya Iran ya? Apa? Pesawat? Kereta pesawat? Pesawat. Masya Allah. Saya ini orang desa, kerungu pesawat ya kaget. Waktu kecil itu pesawat nyuwun UIE gitu waktu kecil. Sama ya? Walah seumuran. Sudah, maka Nabi Musa doa sama Allah, ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Intinya itu. Karena Nabi Musa ngerti pertolongan Allah tidak jauh dari mereka yang senantiasa menolong sesama manusia. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan terus nulung kula lan panjenengan sedoyo selama kula lan panjenengan sedoyo mboten nate pedhot ngewangi dulure sesama manusia. Nah, ini loh jamaah, dua intinya agama Islam. Nomor satu, tauhidnya yang lurus, jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Nomor dua, jadilah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Faham gak? Mugi-mugi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Ustadz Iqbal. Falyatafadhal. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz.